rakyat Republik Indonesia tentu berharap seluruh tokoh bangsa kita, seluruh warga negara Republik Indonesia yang pernah menjadi presiden, yang pernah menjadi wakil presiden, begitu mengakhiri masa jabatannya, dia menjadi guru bangsa, dia menjadi negarawan sejati. Sehingga benar-benar bagi rakyat, bagi seluruh tokoh, bagi para penggantinya adalah pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita. Dan kita yakin kalaulah malam itu Anies Baswedan ada di tempat itu, kita yakin Pak Jokowi juga akan menyebut nama Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, Bapak Presiden Joko Widodo telah melangkah ke kursi guru bangsa dan negarawan. Pembicaraan kita pada kesempatan ini sengaja saya buka dengan mengatakan dua kalimat barusan. Kita melihat bahwa beberapa waktu lalu Bapak Presiden Joko Widodo yang sangat kita hormati, yang sangat kita banggakan, karena beliau bukan berasal dari anak seorang jenderal, bukan pula berasal dari anak seorang pejabat tinggi, tetapi beliau berasal dari kalangan orang biasa seperti kita-kita ini. Dan adalah menjadi kebanggaan bagi kita tentunya kalau beliau sukses memegang amanah rakyat sebagai seorang presiden kepala negara Republik Indonesia. Dan akan lebih membanggakan lagi bagi kita rakyat kecil ketika beliau berhasil menjadi seorang guru bangsa, menjadi seorang negarawan sejati ketika nanti beliau telah mengakhiri masa jabatan sebagai seorang presiden kepala negara Republik Indonesia. Dan ketika Pak Jokowi baru lalu itu tampak demikian gencar berpihak kepada salah seorang atau beberapa orang tokoh yang sempat digadang-gadang akan maju menjadi capres ataupun cawapres pada Pilpres 2024 mendatang, kita terus terang menjadi terenyuh karena kita sangsi dan khawatir jika nanti Bapak Presiden Kepala Negara yang berasal dari kalangan orang biasa seperti kita-kita ini tidak nanti menjadi seorang guru bangsa dan tidak nanti menjadi seorang negarawan sejati ketika beliau tak lagi menjadi Presiden Kepala Negara. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena tampak kecenderungan beliau mengendorse beberapa orang tokoh untuk menggantikan kedudukan beliau sebagai Presiden Kepala Negara setelah beliau nanti tak lagi menjabat sebagai Presiden dan Kepala Negara. Ini yang membuat kita terenyuh. Sebab yang kita harapkan Bapak Joko Widodo di akhir-akhir masa jabatannya ini hendaknya semakin memperlihatkan
bahwa beliau tidak punya beban apa-apa. Bahwa beliau tidak sama sekali ada endorse. Tidak sama sekali ada menginginkan si A yang menggantikan beliau, si B menggantikan beliau, si C menggantikan beliau. Tetapi beliau serahkan kembali kepada rakyat. Bahwa rakyatlah yang menentukan siapa yang akan menggantikannya. Seperti juga di saat-saat Pak Jokowi mengikuti Pilpres 2014 dulu. Tanpa endorse dari presiden yang beliau gantikan, beliau bisa duduk. Ini yang kita harapkan tentunya dulu. Ada yang beliau endorse si rambut putih, si wajah berkerut, dan lain sebagainya. Kita memang merasa kecewa. Dan publik terus terang tentu banyak yang merasa kecewa. Tetapi kenapa sekarang kita lega kembali adalah ketika Pak Joko Widodo berpidato pada Harlah ke-50 Partai Persatuan Pembangunan baru lalu. Dia tidak saja lagi menyebut orang-orang terdekatnya yang selama ini beliau endorse. Tetapi telah juga menyebut orang tokoh-tokoh yang disebut-sebut selama ini akan maju menjadi capres-cawapres yang ada di ruangan itu. Beliau sebutkan tanpa kecuali. Yang tidak ada di sana, walaupun dekat, selama ini terkesan dengan Pak Joko Widodo, tidak disebutkannya. Contoh, selama ini yang tak jarang disebutnya adalah nama Ganjar Pranowo. Tetapi karena Pak Ganjar Pranowo tidak hadir dalam kesempatan Harlah ke-50 P3 baru lalu itu, tidak disebutnya. Disebutnya Prabowo, disebutnya Erick Thohir, disebutnya malah Mahfud MD, dan dari partai oposisi pun yang kita tahu sejak tahun 2014 sampai sekarang adalah partai oposisinya Pak Jokowi. Malam itu disebutkannya juga, yakni AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Ini yang sangat menggembirakan publik tentunya. Dan kita yakin kalaulah malam itu Anies Baswedan ada di tempat itu, kita yakin Pak Jokowi juga akan menyebut nama Anies Baswedan. Dan inilah tentunya yang diinginkan oleh rakyat. Sehingga rakyat sekarang ini melihat Pak Jokowi telah melangkah, berjalan, walaupun masih lambat-lambat, menuju kursi guru bangsa dan kursi negarawan. Sehingga siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden, semuanya adalah juniornya Pak Jokowi. Dan siapapun nanti yang akan menjadi presiden atau wapres yang menggantikan Jokowi Ma'ruf, bisa bertanya kepada Pak Jokowi, bisa berdiskusi dengan Pak Jokowi, dan bisa nanti dinasihati oleh Pak Jokowi tanpa ada beban, tanpa ada sekat sama sekali. Jadi inilah yang diharapkan oleh publik sebetulnya. Karena dengan demikian, atas sayangnya rakyat Republik Indonesia kepada Pak Jokowi, dia tidak ingin publik atau rakyat Republik Indonesia tidak ingin Pak Jokowi nanti dikucilkan oleh publik karena beliau dinilai tidak netral di saat Pilpres yang mana pada saat itu adalah mengakhiri masa jabatan beliau. Sahabat BN, sekali lagi kita tentu berharap, rakyat Republik Indonesia tentu berharap seluruh tokoh bangsa kita, seluruh warga negara Republik Indonesia yang pernah menjadi presiden, yang pernah menjadi wakil presiden, haruslah dia begitu mengakhiri masa jabatannya, dia menjadi guru bangsa, dia menjadi negarawan sejati.
Sehingga benar-benar bagi rakyat, bagi seluruh tokoh, bagi para penggantinya, baik sebagai presiden maupun wakil presiden, adalah pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita. Dan siapapun yang menggantikannya menjadi presiden atau wakil presiden, tidak ada sekat sebesar rambut di belah tujuh pun untuk datang menemui Pak Jokowi sebagai seorang guru bangsa, sebagai seorang negarawan, sebagai seorang yang pernah menjadi presiden Republik Indonesia, yang pantas dan wajar serta perlu penggantinya mendapatkan wejangan, mendapatkan nasihat, mendapatkan masukan dari Pak Jokowi. Tetapi kalau seperti kemarin-kemarin ini, Pak Jokowi menampakkan diri berpihak kepada salah seorang tokoh, kepada salah seorang calon, jelas sampai kapanpun nanti Pak Jokowi akan tersemat di hati mereka, di hati para tokoh kita, di hati generasi bangsa ini, bahwa beliau adalah seorang tokoh yang tidak netral ketika hendak mengakhiri masa jabatannya. Dan ketidaknetralan dia ini bisa saja dianggap oleh publik adalah sebagai salah satu wujud nyata dari ketidakikhlasannya mengakhiri masa jabatannya. Sahabat BN, sekali lagi kita sekarang gembira melihat Pak Jokowi telah tampak tidak lagi berpihak ke siapa-siapa. Walaupun Jokowi mania sekarang ini berpindah dari Ganjar Pranowo ke Prabowo. Tinggal lagi mungkin langkah berikutnya, bagaimana Jokowi mania yang mendukung Prabowo tidak ada sedikit pun nanti terkesan adalah hasil dari dukungan Pak Jokowi terhadap yang didukung Jokowi mania. Sebab kalau sempat nanti masih saja Jokowi mania ini menunjukkan atau memberi kesan bahwa inilah orang yang didukung oleh Jokowi, yakni yang didukung oleh Jokowi mania, maka netralitas Pak Jokowi juga akan terusik oleh hal ini. Sedangkan rakyat Republik Indonesia tidak menginginkan nama Pak Jokowi dibawa-bawa lagi untuk membacking ini, mendukung ini dalam Pilpres 2024 mendatang. Pak Jokowi diinginkan oleh rakyat menjadi seorang guru bangsa. Kita mungkin dapat belajar dari almarhum Gus Dur. Kita tahu betapa Gus Dur dulu begitu berhadap-hadapan, berlawanan dengan penguasa Orde Baru yang namanya Soeharto. Dan kita tahu Prabowo Subianto adalah mantunya Pak Harto. Dan kita juga tahu bagaimana peran Prabowo Subianto ketika peristiwa 98. Tetapi kita terkejut ketika pernah Gus Dur di hadapan publik memuji Prabowo. Pujian Gus Dur kepada Prabowo ini sama sekali tidak dinilai oleh rakyat bahwa Gus Dur tidak netral atau Gus Dur berpihak kepada Prabowo. Tetapi dilihat oleh rakyat bahwa Gus Dur memang jelas sekali bahwa dia adalah seorang guru bangsa, bahwa dia adalah seorang negarawan sejati. Kenapa dikatakan demikian? Karena orang tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Dur itu adalah untuk pemersatu bangsa. Kenapa? Karena Gus Dur pernah berhadapan
dengan Soeharto. Dan Gus Dur, kita tahu bagaimana perannya ketika Prabowo menjadi orang yang sangat berperan di era Orde Baru, apalagi di saat-saat peristiwa 98. Orang semua tahu. Dan makanya rakyat tidak menilai pujian Gus Dur kepada Prabowo ini adalah semacam endorse. Tetapi rakyat menilai itu adalah semacam pemersatu bangsa. Mungkin ini dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, generasi bangsa ini setelah Gus Dur. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.